Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan yang keempat ini, saya akan menyampaikan mengenai Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri itu apa? UML itu adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri bagaimana untuk visualisasi, merancang, mendokumentasikan sistem informasi ataupun perangkat lunak. UML juga menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa lainnya, UML itu mendefinisikan notasi dan sintak atau semantiknya. Notasi UML ini merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram dari sebuah piranti lunak, di mana setiap bentuk itu memiliki makna tertentu, dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Jadi untuk UML itu diturunkan dari 3 notasi yang telah ada, yaitu ada Grady-Botch OOD atau Object Oriented Design, kemudian Jimbrach OMT atau Object Modeling Technique, dan Ivar Jacobson dengan OOSE atau Object Oriented Software Engineer. Selanjutnya ada gambaran mengenai UML derivatifnya. Ini adalah gambaran, ada OOD, OMT, kemudian OOSE, Mayer, Gamma, dari Gamma, kemudian ada Sver dan Mellor, kemudian ada Odell. Untuk UML versi 2.0 diagramnya, ini adalah sebagai berikut. Untuk struktur diagramnya ada kelas diagram, package, struktur, objek diagram, deployment diagram, serta komponen diagram. Sedangkan pada behavior diagram itu ada 3, yaitu ada use case diagram, state diagram, dan activity diagram. Kemudian untuk interaction diagramnya itu ada sequence diagram, interaction diagram, dan communication diagram. Struktur diagram itu apa? Yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Sedangkan untuk behavior diagram adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan dari sistem atau berupa rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem tersebut. Sedangkan yang ketiga ada interaction diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem yang lain, walaupun interaksi antar subsistem pada sebuah sistem. Di sini adalah gambarannya mengenai analisis dan desain prosesnya. Pertama ada sistem requirement-nya, ada use case modelnya, itu arahnya ke kelas diagram dan ke activity sequence. Kemudian dari use case itu arahnya ke kelas diagram, kemudian turun ke starter chart-nya. Dari activity diagram juga masuk ke dalam starter chart. Kemudian dari starter chart ini masuk komponen diagram, yang terakhir ada deployment diagram. Use case ini adalah diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan di sini apa? Yaitulah apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana. Jadi untuk sebuah use case ini mempresentasikan sebuah interaksi antar aktor dan sistem tersebut. Untuk fungsi use case diagram, yang pertama ada memudahkan komunikasi antara developer dengan end user-nya. Use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan, menentukan, membangun gagasan, dan mendokumentasikan behavior dari sistem yang diharapkan selama proses analisa, kebutuhan, dan perancangannya. Untuk use case diagram itu sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah aktor, kemudian ada use case-nya, kemudian ada relationship-nya. Relationship itu antara hubungan aktor dan use case-nya.
Untuk use case sendiri, use case itu dibuat berdasarkan keperluan dari aktor, merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Use case ini diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Use case ini dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse. Use case ini biasanya menggunakan kata kerja. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata, yang tidak boleh ada dua use case yang mempunyai atau memiliki nama yang sama. Ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam menentukan use case-nya. Fungsi apa yang diinginkan oleh aktor dari sistem tersebut? Kemudian, apakah sistem itu menyimpan informasi? Aktor apa yang membuat, membaca, mengubah, atau menghapus informasi tersebut? Pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah sistem perlu untuk memberitahukan aktor tentang perubahan kondisi internal? Kemudian apakah ada kejadian eksternal yang perlu diketahui oleh sistem? Karena aktor apa yang memberitahukan sistem tentang kejadian tersebut? Ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam kita untuk menentukan use case-nya itu nanti seperti apa. Ini adalah masuk ke dalam aktor. Aktor itu menggambarkan orang, sistem atau eksternal, entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem, di mana aktor ini menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukan sebuah posisi pada sebuah jabatannya. Aktor ini memberikan input atau penerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Tidak boleh ada komunikasi langsung antara aktor dan indikasi. Untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem, adanya sebuah aktor bernama time yang mengindikasikan schedule event atau sebuah kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Letakkan aktor utama Anda pada pojok kiri atas dari diagramnya. Kalau tadi sudah saya sampaikan adalah pertanyaan untuk membantu membuat use case. Kali ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam menentukan aktor siapa saja yang terlibat nantinya. Yang pertama ada siapa yang nanti menggunakan sistem, kemudian siapa yang memasang sistem, memulai sistemnya, kemudian siapa yang memelihara, siapa yang mematikan, kemudian sistem lain apa yang menggunakan sistem ini, siapa yang mengambil informasi dari sistem, siapa yang menyediakan informasi ke sistemnya, dan apakah segala sesuatu itu terjadi karena otomatis pada waktu saat ini. Ini adalah contoh dari penggambaran use case diagram, di mana di sini ada berapa aktor? Betul. Di sini ada dua aktor. Yang pertama adalah student dan faculty. Kemudian apa? Di sini ada berapa use case? Ya, betul sekali. Di sini ada 3 ya. Ada 3 use case. Yang pertama ada registration, kemudian ada updating grades, kemudian ada output generating. Jadi student ini berhubungan dengan registrasi dan output generating. Untuk yang faculty ini berhubungan updating grades dan output generating. Jadi dua aktor ini berhubungan pada masing-masing use case sesuai dengan keperluannya tadi. Asosiasi. Association ini bukan menggambarkan aliran data atau informasi ya, tetapi untuk menggambarkan bagaimana aktor ini terlibat dalam sebuah use case-nya. Di sini ada 4. Yang pertama ada association antara aktor dan use case-nya itu. Kemudian asosiasi antara use case-nya itu sendiri. Yang ketiga adalah generalization atau inheritance antar use case-nya. Yang keempat adalah generation atau inheritance antara aktornya. Di sini association antara aktor dan use case-nya ada ujung panah pada association antara aktor dan use case ini mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasi aliran data. Sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk mengasosiasi antara aktor dan use case.
Untuk asosiasi antara aktor ini dan use case yang menggunakan panah terbuka, ini untuk mengidentifikasikan bila aktor itu berinteraksi secara pasif dengan sistem yang Anda buat tadi. Selanjutnya ada asosiasi antara use case-nya, yaitu include ya, biasanya ada tanda lebih besar lebih kecil ini ya, itu ada tulisannya include. Di sini itu termasuk di dalam use case lainnya atau required, yaitu pemanggilan use case oleh use case lain, di mana contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program, kemudian ada tanda panah terbuka ini harus terarah ke sub use case-nya, kemudian menggambarkan asosiasi include secara horizontal. Ini ada contohnya, yaitu hubungan antara nasabah, yaitu melakukan membuka rekening, kemudian di dalamnya ada pencatatan data pribadi. Kemudian contoh lainnya ada register of course, kemudian ada maintain kurikulum, itu ada di dalam logon validasinya. Itu adalah asosiasi antar use case atau termasuk di dalam use case lain. Selanjutnya ada asosiasi antara use case. Lanjutnya tadi, kalau tadi ada include, kemudian ada extend. Extend ini perluasan dari use case lain jika kondisi atau syaratnya terpenuhi. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan association extend ini, karena terlalu banyak pemakaian asosiasi ini dapat membuat bahwa diagram ini akan sulit untuk dipahami. Kemudian untuk tanda panah terbuka ini harus terarah ke parent-nya atau ke base use case-nya. Kemudian menggambarkan asosiasi extend itu adalah secara vertikal. Contohnya di sini nasabah membuka rekening. Di dalam pembukaan rekening itu ada perluasan lain, yaitu apa? Membuka deposito juga bisa. Ini adalah contoh asosiasi antar use case yang bagian extend. Selanjutnya adalah generalization, yaitu atau inheritance, menggambarkan dengan sebuah garis panah tertutup atau ujungnya hitam ya pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Gambaran generalization atau inheritance ini antara use case secara vertikal dengan inheritance use case di bawah parent use case-nya. Generalization ini dipakai ketika ada sebuah keadaan yang lain sendiri atau perlakuan khusus atau skill condition. Contohnya di sini nasabah membuka rekening, kemudian ada perlakuan khusus dalam pembukaan depositonya. Ini adalah gambaran mengenai generalization atau inheritance antara aktornya, yaitu menggambarkan antara aktor secara vertikal dengan inheriting aktor di bawah base atau parent use case-nya. Contohnya di sini ada student, ada dua di sini, international student dan student. Dari international ini adalah sebuah student juga. Kemudian ini melakukan enroll student. Hubungan antara internal student ini dengan use case enroll international student ini adalah extend, karena di dalam enroll student ini ada enroll international student-nya. Kemudian dari enroll student ini ada perluasan lagi, yaitu enroll in seminar. Kemudian enroll family member ini itu juga berhubungan dengan enroll student-nya. Jadi ada 3 yang terhubung di sini. Yang pertama ada international student, kemudian use case-nya ada 4, ada enroll student, enroll international student, kemudian ada enroll in seminar dan enroll family member. Selanjutnya ada use case system boundary box. Digambarkan dengan kotak di sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem atau scope pada sebuah sistem tersebut. Biasanya ini digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang dapat dijadikan pilihan.
Sistem boundary box ini dalam penggunaannya adalah opsional. Contohnya di sini ada customer dan waktu. Customer ini ada dua, yaitu ada 3 use case-nya. Yang pertama ada search for item, kemudian tempatnya atau place ordernya, kemudian obtain help. Dimana untuk yang search for item ini ada place order ini itu juga berhubungan dengan aktor atau sistemnya, yaitu mengenai payment prosesornya. Kemudian ada customer support-nya yang untuk membantu customer ini dalam menggunakan sebuah aplikasi atau sistem tersebut. Kemudian waktu, di sini waktu dia akan mensampaikan tax atau pajak ya. Kemudian ada berhubungan dengan otoritas dari pajaknya. Ini gambaran juga mengenai use case pada aplikasi perpustakaan. Di sini ada pustakawan. Ini ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 use case, yaitu yang pertama adalah menambahkan anggota, menambahkan buku, melihat katalog, meminjam buku, mengembalikan buku, dan cetak stiker kode buku, di mana di dalam perluasan dari menambahkan anggota yaitu ada mencetak kartu anggota. Sedangkan untuk menambahkan buku, perluasannya itu ada mencetak stiker dari kode buku tersebut. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir ini berawal, decision yang mungkin terjadi, serta bagaimana mereka berakhir. Activity diagram ini juga dapat menggambarkan sebuah proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram ini merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya atau internal processing. Sehingga activity diagram ini tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur aktivitas dari level secara umum. Untuk mengilustrasikan proses paralel atau fork and join ini, digunakan titik sinkronisasi yang dapat berupa titik, kemudian ada garis horizontal ataupun garis vertikal. Di mana activity diagram ini dapat dibagi menjadi beberapa objek swimlane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Ini adalah simbol dari activity diagram. Itu ada bentuk kotak, cuma ujung-ujungnya itu adalah bukan siku ya. Kemudian namanya apa? Ini adalah namanya activity. Di sini activity itu untuk apa? Yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka ini saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada action, bentuknya seperti hampir mirip seperti atasnya aja, cuma lebih mengecil dan lebih melengkung ujung-ujungnya, yaitu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari sebuah aksi. Kemudian ada lingkaran hitam penuh ya, itu adalah initial node, di mana bagaimana objek ini dibentuk atau diawali. Jadi mulanya adalah lingkaran hitam. Kemudian ada activity final node, itu bentuknya lingkaran hitam, cuma di luarnya ada putihnya, yaitu bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Jadi setelah membuat itu, awalnya adalah titik hitam, kemudian akhirnya adalah yang nomor 4, ada putihnya. Kemudian ada belah ketupat atau decision, digunakan untuk menggambarkan sebuah keputusan atau tindakan yang harus diambil pada sebuah kondisi tertentu. Selanjutnya ada anak panah atau line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lainnya.
start state, yaitu start state ini adalah tegas menunjukkan dimulainya sebuah workflow pada sebuah activity diagram, di mana hanya ada satu start state dalam sebuah workflow. Di UML sendiri, start state-nya ini digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid atau penuh lingkaran hitamnya. End state ini adalah menggambarkan akhir dari terminal yang ada daripada sebuah activity diagram. Bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity diagram. Kemudian pada UML-nya, end state ini digambarkan dengan simbol sebuah bullseye atau kayak mata ya. Selanjutnya ada state transition, yaitu kegiatan menunjukkan sebuah kegiatan apa yang berikutnya setelah sebuah kegiatan itu sebuah kegiatan sebelumnya, di mana pada UML ini state transition ini digambarkan oleh sebuah solid line dengan anak panah. Decision atau belah ketupat bentuknya atau diamond. Di sini adalah sebuah titik poin pada sebuah aktivitas diagram yang mengindikasikan pada suatu kondisi di mana ada sebuah perbedaan transisi. Lambangnya adalah diamond atau belah ketupat. Ini adalah lambang dari swim lane, bentuknya kotak-kotak itu ya. Itu ada dibagi menjadi partisi mengenai kegiatan dari activity diagram untuk membantu mengerti bagaimana sistem ini bekerja. Ini adalah contoh dari activity diagram untuk penarikan uang di ATM. Itu adalah kotak, ini adalah swim line-nya, kemudian ini adalah ada customer, kemudian ATM mesinnya dan banknya. Ini adalah sistemnya ya. Jadi customer ini memulai memasukkan kartu, memasukkan nomor PIN, kemudian di depan ini adalah diauthorize atau diidentifikasikan apakah valid. Kemudian jika valid dia akan menampilkan jumlah uang yang akan diambil. Kemudian cek account balance, dia akan mengecek apakah saldo itu cukup. Jika saldo cukup, dia akan mengambil uang dari mesin ATM-nya. Kemudian pada mesin ATM-nya adalah show balance dan eject card. Kemudian selesai. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.